Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil untuk memenuhi salah satu tugas final saya, yaitu lembaga keuangan BMT. Langsung saja di sini. Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal wa Tamwil memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ialah prinsip keadilan. Dengan sistem ekonomi yang Islam, Baitul Mal wa Tamwil tentu memiliki perbedaan yang kuat dengan sistem konvensional. Pada Baitul Mal wa Tamwil ini, sistem bagi hasilnya itu dibagi sesuai dengan dinamis yang adil dan merata. Yang kedua, prinsip kesederajatan. Maksudnya di sini ialah Baitul Mal wa Tamwil baik itu dalam penggunaan dananya, penyimpan dananya itu memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Dilihat yang tercermin pada pembagian keuntungannya, serta haknya, serta pembagian resikonya yang berimbang pada penyimpan dana, pengguna dana, dan Baitul Mal wa Tamwil. Dan di sini pada Baitul Mal wa Tamwil itu mensyariatkan adanya kemitraan nasabah secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip ketentraman. Prinsip ketentraman di sini, menurut falsafah Al-Quran, setiap yang dilakukan manusia, aktivitas yang bisa dilakukan manusia itu untuk ditugaskan untuk mendapatkan falah atau kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya di sini ialah menurut perspektif Islam, dia tidak hanya mementingkan atau ingin mendapatkan tujuan kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak. Nah, disinilah letak hubungan antara nilai moral dan juga sistem ekonomi secara langsung. Setelah tadi saya jelaskan ketiga prinsip tersebut, Baitul Mal wa Tamwil juga memiliki prinsip-prinsip operasional selain yang tadi saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan prinsip ekonomi Islam secara nyata. Kemudian yang kedua yaitu keterpaduan antara nilai-nilai moral dan untuk sistem ekonomi yang dinamis serta berakhlak mulia. Yang ketiga ialah kekeluargaan, yakni di sini dia tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi dia mementingkan kepentingan bersama. Maksudnya di sini tidak egois, di mana antara pengurus BMT dia mementingkan kepentingan bersama saja dan tidak mementingkan kepentingan pribadi sepihak saja. Nah, kemudian yang keempat ialah kebersamaan. Maksudnya di sini ialah pengurus dan pengelola itu memiliki visi misi dan tujuan yang sama untuk memajukan BMT tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu kemandirian. Kemandirian maksudnya di sini ialah dia tidak hanya berpatokan pada bantuan politik saja, tetapi di sini dia disuruh untuk proaktif untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Kemudian yang keenam ialah proporsionalisme. Nah, di sini dengan adanya ilmu pengetahuan yang kuat atau yang lebih, maka akan meningkatkan sebuah etos kerja yang tinggi ke tahap selanjutnya. Dan di sini dia tidak hanya mementingkan untuk tujuan dunia saja, tetapi dia mementingkan untuk tujuan akhirat kelak bagaimana. Dan di sini dengan adanya etos kerja yang tinggi, maka akan meningkatkan sebuah BMT tersebut ke jenjang ke tahap-tahap berikutnya agar apa yang bisa dicapai itu tercapai. Kemudian yang ketujuh yaitu istiqomah, yaitu dia di sini bekerja sesuai dengan apa yang telah dipikirkan, dan juga apabila
berharap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon